فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإنشاءالله تبارك وتعالى kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Sifatu Salatin Nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullah, dan insyaallah ini adalah pertemuan terakhir. Di mana barakallahu fikum sebelumnya beliau membahas tentang taslim, salam. Baik. Apakah barakallahu fikum boleh begitu salam memberikan isyarat dengan tangan? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh? Hah? Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh begini tangannya di atas lutut lalu assalamualaikum kanan ikut juga buka ke arah kanan. Begitu assalam ke arah kiri buka juga ke arah kiri. Tidak boleh. Lalu bagaimana barakallahu fikum kalau assalamualaikum warahmatullah? Tidak buka tapi kayak ditepuk pahanya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh? Tidak boleh. Baik. Apapun itu barakallahu fikum, menggerak-gerakkan tangan saat salam adalah di antara hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Qala Syekh rahimahullah al-khatimah, penutup. Kullu ma taqaddam min sifati salatihi sallallahu alaihi wasallam, semua yang telah berlalu dari tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastawi fihi ar-rijalu wan nisa'u, sama padanya laki-laki dan perempuan. Artinya tata cara pelaksanaan salatnya laki-laki sama persis dengan cara salatnya perempuan. Tidak ada bedanya. Walam yarid min fis sunnati ma taqtadi istisna'in nisa'i min ba'dhi dhalik. Dan tidak ada dalam sunnah pun yang mengharuskan pengecualian para wanita dari sebagian apa-apa yang telah disebutkan. Nah, sehingga barakallahu fikum kalau dalam penyebutannya malah letakkan tangan di atas dada barakallahu fikum, maka letakkan seperti itu. Ya. Jangan barakallahu fikum letakkan posisi lain dikarenakan posisi dada yang berbeda. Baik. Ada mungkin tidak mau natindih supaya tidak kecil. Atau barakallahu fikum sengaja diangkat supaya besar. Tidak, letakkan seperti laki-laki letakkan pada posisi yang wajar, normal. Tidak terlalu di atas begini supaya tidak tertindih. Atau barakallahu fikum tidak terlalu di bawah juga supaya dia bebas. Tidak. Tapi barakallahu fikum letakkan pada posisi yang biasa, normal. Sebagaimana laki-laki letakkan, maka para wanita juga letakkan seperti itu. Demikian juga barakallahu fikum apa yang disebutkan waktu ruku, sujud, turun ke arah sujud, bangkit dari sujud ke atas dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi, yang diperagakan oleh Nabi sebagai laki-laki, juga itu yang diperagakan oleh para wanita. Nah, bal inna umuma qawlihi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli yashmaluhunna. Bahkan keumuman ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat, mencakup mereka para wanita. Wa huwa qawlu Ibrahim an-Nakha'i, dan ini adalah pendapatnya Ibrahim an-Nakha'i, qala taf'alul mar'atu fi salati kama yaf'alur rajulu, para wanita melakukan di waktu salat seperti yang dilakukan oleh laki-laki. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah bi sanadin sahihin anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari beliau. Wa haditsu indimamil mar'ati sujud wa annaha laysat fi dzalika karrajul mursalun la hujjata fi. Adapun hadis bahwasanya wanita kalau sujud indimam merapatkan badannya. Nah,
Wa annaha laysat fi dzalika ar-rajul, bahwasanya wanita pada saat sujud tidak seperti laki-laki. Kalau laki-laki diselebar tangannya. Iya. Kalau perempuan dirapatkan supaya tidak bebas yang menonjol. Kata beliau mursalun la hujjata fi. Ini adalah hadis yang mursal, tidak ada hujjahnya. Sehingga barakallahu fikum, sebagaimana laki-laki dalam shaf sendiri atau barakallahu fikum dia sebagai imam atau barakallahu fikum tidak ada orang di samping kanan atau kirinya, maka dia disyariatkan untuk lebarkan, maka wanita juga lebarkan. Warawahu Abu Dawud fil Marasil, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitabnya Al-Marasil an Yazid bin Abi Habib wa huwa mukharrajun fi dha'ifah, dan ini telah dikeluarkan dalam kitab beliau Ad-Dha'ifah. Wa amma ma rawahu Imam Ahmad, dan adapun yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad fi masail ibnihi Abdullah anhu, pada pertanyaan-pertanyaan putranya yaitu Abdullah dari Imam Ahmad, an Ibni Umar, dari Abdullah bin Umar, annahu kana ya'muru nisa'ahu yatabarrabna fi shalah, bahwasanya dahulu Abdullah bin Umar memerintahkan istri-istrinya atau wanita-wanitanya untuk duduk bersila pada waktu salat. Fala yasihhu isnaduhu, maka sanadnya tidak sahih. Lianna fihi Abdullah ibn Umar al-Umari wa huwa dha'if. Dikarenakan dalam sanadnya ada Abdullah bin Umar al-Umari. Nah, dan dia orangnya dhaif. Wa rawal Bukhari fi at-Tarikh as-Shaghir bi sanadin sahih an Ummi Darda. Dan Al-Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dalam kitabnya At-Tarikh as-Shaghir dengan sanad yang sahih dari Ummi Darda, annaha kanat tajlisu fi salatiha jalsatar rajul, bahwasanya Ummu Darda dahulu duduk di waktu salatnya seperti duduknya laki-laki. Wa kanat faqihatan, dan dahulu Ummu Darda adalah seorang wanita yang faqihah. Artinya yang beliau inginkan sini Ummu Darda bukan sahabiyah, tapi Ummu Darda yang tabi'iyah. Ummu Darda ada dua. Abu Darda punya dua istri, kedua istrinya kunyahnya Ummu Darda. Ummu Darda Kubra dan Ummu Darda Sugra. Istri tua, istri muda. Sama-sama Ummu Darda. Istri tuanya sahabiyah, istri mudanya tabi'iyah. Di sini beliau mengatakan wa kanat faqihatan, dan dia adalah seorang wanita faqihah, menunjukkan bahwasanya yang dia inginkan adalah as-sughra, istri mudanya Abu Darda. Kenapa? Kalau sekiranya dia adalah sahabiyah, maka tentu dikatakan wa kanat sahabiyah, dia adalah seorang sahabiyah, artinya dia mengambil itu dari para sahabiyah lainnya. Dan bisa saja di sana ada kemungkinan telah mempertanyakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, wa hadza akhiru ma tayassara jam'uhu, dan inilah akhir dari apa yang dimudahkan pengumpulannya. Fi sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim, tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari takbir sampai salam. Wa arjullaha ta'ala ay yaj'alahu khalisan liwajhihil karim, dan aku berharap Allah menjadikan amalan ini murni hanya untuk wajahnya yang mulia. Wa hadiyan ila sunnati nabiyhi ar-raufur rahim, dan bisa memberikan bimbingan menuju sunnah nabinya yang maha pengasih penyayang. Wa subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dengan ini barakallahu fikum selesai apa yang diinginkan dari kitab sifat salat Nabi. Alhamdulillah.